Jadi seperti biasa gue live stream, dan yang nyawer kebetulan banyak dan jumlahnya gede-gede. Terus gue bikinin videonya, tapi ternyata banyak banget komentar-komentar yang menarik. Hai Singham, gue Eno Bening, and welcome back to Komentar Netizen alias That Thread, dimana kita akan membacakan komentar-komentar para penonton online terhadap konten-konten gue. Biar kalian ngerti konteksnya ini lagi ngomongin apa dan kenapa komennya kayak begini, kok bisa sampai kayak gitu, kalian nonton dulu videonya yang ini ya, biar kalian bisa paham ada apa, di mana, kenapa, dan bagaimana. Kalau mau di-recap cepet, intinya gue bikin acara namanya Liga Kapitalis Singham, dimana orang-orang bisa sawer duitnya ke gue, dan yang paling banyak sawer yang dapat ranking. Iya, sesimpel itu. Duitnya buat apa? Buat gua. Buat gua beliin junk food, buat gua makan enak, dan lain-lainnya. Gua udah sering bilang kayak gitu dimanapun di video gua. Bahkan udah banyak yang suka ngesawerin ke gua atau ngedonate ke gua itu bilangnya, Nino buat makan dan lain-lainnya. Ya jadi udah cukup jelas ya, duitnya bakal lari kemana. Dan gak perlu juga gua jelasin ya. Lu tinggal pilihannya antara nyawer, donate, atau nggak nyawer atau donate. Tapi lu tetap bisa nonton konten gua. That's simple. Terus tiba-tiba ada aja komentar-komentar yang sepertinya wow sekali gitu kalau kita lewatkan dan kita tidak bahas. Jadi langsung saja kita bacakan komentar-komentar mereka yang cukup bijak, cukup cerdas, dan cukup tidak iri. Nanti iri-irian ini gue bahas di akhir video. Orang mah sekolah capek-capek biar dapat kerja. Si gendut ini tinggal bikin video komentator dikasih duit jutaan. Gue nggak tahu komentarnya lagi ngerendahin gue atau ngerendahin orang yang lagi sekolah capek-capek untuk dapat pekerjaan. Gue sekolah. Karena faktanya gue juga sekolah. Dan gue S1. Gue nggak tahu yang udah komen ini masih S1 apa masih push rank di kelasnya. Ya tapi ya bener, orang-orang sekolah biar dapat ilmu, terus bisa dapat koneksi, terus habis itu bisa kerja, terus bisa dapat uang. Dan orang-orang ini akhirnya sekolah dan kerja keras dan akhirnya mendapatkan pekerjaan dan tidak memilih untuk push rank di kelas kayak Anda. Kalau misalnya itu Anda, kalau ternyata bukan push rank ya nggak tahu mungkin main QQ atau main yang lain di kelas. Dia yang sekolah dan akhirnya bekerja keras, mendapatkan uang dan uangnya berlebih dan akhirnya dia bisa nyawer gua, bisa donate gua. Gitu ceritanya, Bro. Makanya, Bro, sekolah yang bener biar nggak bikin komentar kayak gitu lagi. Ya kalau menurut lu begitu ya bener, Bro, jangan ngemis online karena gue yakin nggak ada yang mau ngasih lu, Bro. Jadi Anda tetap di rumah aja, komentarin terus video-video gua karena itu yang terbaik bisa lo lakukan, men. Gua nggak yakin si orang bakal keimpress sama bagaimana cara lu membawa video, bagaimana cara lu berbicara, bagaimana cara lu menghibur audiens. Bahkan gue ragu lu bisa semenarik untuk ngomong, Hai guys. Jadi ya jangan, Bro. Lu bakal malu. Paham gua? Lu bakal malu. Jadi jangan, biarkan itu gua saja dan teman-teman streamer lain yang melakukan ini ya. Kalian mau lihat orang-orang bodoh? Tuh yang buang-buang duitnya ke Eno. Wow. Mereka orang bodoh. Wah, orang-orang yang menurut kamu ini bodoh hebat-hebat ya. Karena dia juga bisa ngalokasin dananya dengan baik sehingga dia bisa nggak mikir lagi untuk donate ke gua dalam jumlah jutaan. Dia nggak panik gitu nyawer ke streamer-streamer gitu ratus ribuan jutaan gitu, nggak panik gitu. Iya ya, para singham-singham kapital itu bodoh-bodoh ya sampai duitnya sebanyak itu. Jika memang dengan menjadi bodoh akan mendapatkan duit sebanyak itu, gua akan memilih jadi bodoh, Bro, dan tidak akan memilih jadi diri lu. Jadi buat kalian para singham kapitalis yang lagi bodoh dan berkumpul, tetaplah bodoh. Karena ternyata dengan kebodohan kalian bisa menghasilkan uang yang banyak. Sekarang ngemis gak perlu pura-pura pincang lagi ya. Iya, ngapain pura-pura pincang? Lu tuh kalau ngemis tuh gak perlu pura-pura pincang, gak perlu capek-capek bikin tangannya pura-pura buntung, pura-pura tubuhnya memiliki kekurangan. Udah gak perlu, Bro. Lu tinggal bikin konten di YouTube, Bro. Terus lu cari referensi meme di luar sana, terus lu baca-baca, terus lu pelajari apa itu meme, Bro. Nah, itu kan gampang, Bro. Jadi ngapain pura-pura cacat gitu aja. Atau mengkritisi keanehan-keanehan yang terjadi di dunia pendidikan, Bro. Itu kan gampang, Bro, daripada pura-pura cacat. Mending gitu aja, Bro. Atau ngeliat fenomena-fenomena yang terjadi di dunia YouTube, terus lu pelajari dari ilmu-ilmu yang udah lu dapat, ilmu komunikasi, ilmu teknologi, ilmu apapun yang lu pernah pelajari di kuliahan, terus lu gabungkan sehingga lu bisa memprediksikan apa yang akan terjadi di dunia perhitungan Indonesia. Itu kan gampang, Bro, daripada pura-pura pincang. Jadi tolonglah, Bro, kita semua nih harus kerja, kalau kata kalian tuh apa, jangan kerja keras tapi kerja cerdas. Nah, kalau kalian cerdas, harusnya kalian semua bisa meramalkan YouTube tahun depan tuh kayak gimana, karena itu mudah daripada pura-pura pincang. Kenapa AdSense di video ini mesti dinyalain sih, No? Ya, karena kenapa enggak? Jadi buat para YouTuber di luar sana dan streamer, ini ada informasi penting. Jadi buat kalian yang pas lagi live stream dapat duit dari sawer atau dari donasi dari penonton lo, dan jumlahnya let's say 1 juta, tolong AdSense-nya pada saat kalian recap videonya itu live stream kalian selama 4 jam 5 jam itu nggak boleh di AdSense ya. Jadi payah kalian gerak-gerakin animasi kalian, jadi payah kalian cut-nya, masukin audio, masukin sound effect, bikin video yang menarik itu ya udah diemin aja gitu. Ngapain di AdSense? Kalian udah dapat 1 juta kan. Jadi ya tolong ya. Nggak ada itu
Sejerih payah itu nggak ada. Udah lu dapat 1 juta, udah diem. Tuh baca peraturannya tadi nih ya dari orang ini ya. Itu peraturan tolong ditekankan ya, diberitahu ke para streamer ya. Itu aturan baru YouTube, harus diturutin. Awas gue liatin AdSense lu nyala ya. Gue laporin lu ke NASA. Kenapa NASA ya? Kenapa NASA? Apa urusannya sama NASA? You are the worst. You took money from your fanbase. This is idiotic. Iya bro, gue mohon maaf banget nih bro. Berpuluh-puluhan orang yang kemarin nge-sawer atau ngedonasiin gue itu, mereka semua gue paksa bro. Jadi gue ambil duitnya bro. Mereka tuh nggak ada yang ikhlas bro. Mereka itu semuanya dalam hipnotis gue ya. Jadi gue tuh emang terkenal jago hipnotis. Itu David Copperfield lewat ya. Siapa lagi ya yang jago-jago hipnotis ya? Itu abang-abang yang suka hipnotis kalian di pinggir jalan tuh lewat ya. Gue kemampuan hipnotis gue itu satu dunia bro. Jadi siapapun nonton video gue itu langsung terhipnotis. Kalau mereka punya duit berapapun ya, di kartu kredit mereka, di PayPal mereka, di tabungan mereka yang manapun, itu langsung dikasih ke gue minimal 100.000. Itu paksaan dari gue bro. Itu hipnotis, itu jagonya gue. Jadi buat kalian yang masih nontonin video ini, tetap mata saya. Dan sekarang saatnya bilang semeriwing. Tidak lucu Eno, jangan diterusin. Saya ini mentalis, jadi itu emang kemampuan saya took people's money, my fanbase money. Jadi itulah alasan dibalik kenapa orang-orang itu mau donasi ke gua atau sawer ke gua, karena saya mengambil duit mereka secara paksa. Malu-maluin banget orang Indo sekarang pada jago ngemis. Ya, emang orang Indo ini jago ngemisnya ini baru-baru ya, itu bikin malu. Karena orang-orang di luar negeri sana jago ngemisnya udah dari dulu. Ninja, Poki, Disrespect, terus siapa lagi ya, Admiral Bulldog, terus Shroud, itu udah ngemisnya udah jago gitu. Lagi-lagi Indonesia ketinggalan. Harusnya Indonesia tuh bisa mengunci momen ini, jangan sampai ngemis online ini tuh dikuasai oleh asing ya. Harusnya Indonesia duluan ya. Jadi teman-teman tolong para streamer dan lain-lainnya, kita harus malu karena kita ngemisnya ini terbalap sama negara-negara asing ya. Malu-maluin kita ya. Malu-maluin. Kita jago ngemisnya baru sekarang. Harusnya jago ngemisnya dari kemarin-kemarin ya di Twitch. Kenapa duitnya mesti dikasih ke si YouTuber gagal ini? Lebih baik kan disumbangkan. Ya udah, kasih tau aja para donatur gue, para singham kapitalis yang selama ini sawer ke gue. Gimana ya, gue pengen jawab panjang tapi gue mulai dari yang simpel dulu ya. Ini mungkin untuk semua komen yang tadi. Duit dia, ya urusan dia. Kenapa lo pusing? Iya, itu kan duit mereka ya. Kenapa kalian mesti panik? Kenapa kalian mesti tidak terima hal itu terjadi? Kenapa menurut kalian itu adalah hal yang tidak bermoral dan tidak sangat etis ketika ada orang mendonasikan uangnya untuk gua? Kenapa? Di luar sana yang tadi gua udah sebutin, ada streamer ya. Streamer main game tiap hari, main game doang. Atau bahkan mereka kadang nggak main game, mereka ngobrol doang ya. Ninja, Pokiname sih namanya, lupa gua. Dr. Disrespect, Shroud, Admiral Bulldog, siapa lagi tuh? Banyak banget yang pemain-pemain Dota juga kalau kalian dulu anak-anak Dota ya. Itu dikasih duit sama orang tiap hari. Nggak tiap hari juga sih, pasti ada bolong-bolongnya. Terus kalau kalian lihat itu, kalian kenapa nggak salty? Kenapa mesti gua salty gitu? Dan balik lagi ke poin utama, itu kan bukan duit kalian. Kenapa kalian mesti panik gitu? Apakah kalian yang komen-komen tadi menganut ajaran kekirism yang dimana itu bukan duit mereka, melainkan duit kita bersama? Kenapa kita mesti panik sih sama gini-ginian? Kalau misalnya menurut kalian duitnya lebih baik digunakan untuk disumbangkan ke anak yatim, ke korban bencana, ke siapapun yang menurut kalian lebih baik, ya silakan kalian lakukan itu pada duit kalian. Ya misalnya kalian nih ya, sumbangin seluruh penghasilan kalian gitu untuk korban bencana, untuk yatim piatu, untuk siapapun yang membutuhkan. Ya terserah kalian, selama itu duit kalian, selama itu hak milik kalian. It's okay kalian mau apain duit kalian. Kalau itu duit rakyat, baru kita omongin, baru kita kritisin. Jangan duit orang yang emang dari hasil keringat mereka kalian komentarin dong. Oke, mungkin banyak yang kesel kenapa gue nggak manfaatin duit gue untuk disumbangkan. Ya gue tahu, gue ngerti perasaan kalian. Gue juga pernah di posisi kalian ketika melihat ada banyak duit tapi diberikan kepada orang yang punya duit kayak gue. Terus ya kesel aja gitu kan. Dan kenapa gua gitu tidak bertindak seperti konten kreator lainnya, influencer lainnya yang menyumbangkan uangnya untuk menolong orang lain? Jawabannya adalah karena kalian nggak tahu. Kalian nggak tahu gua tuh pernah nyumbang, donasi, ngasih duit ke siapa aja. Karena gua nggak perlu laporan ke kalian. Gua nggak ada urusannya lapor kegiatan gua ke kalian. Nggak ada. Iya, gua donasiin, ada. Iya, ada yang gua donasiin, ada. Cuman gua nggak bikin videonya aja. Kenapa gua nggak bikin videonya? Karena gua masih belum dapet aja gitu, kayak apa ya? Ngerti gak sih lo, kayak gimana ya bikinnya gitu ya? Ada rasa yang gak pas aja gitu. Dan mungkin aja rasa ini nanti berganti gitu. Kalau misalnya gue lihat ternyata kayaknya gue mesti banyak bikin video kayak gini nih untuk AdSense. Atau mengencourage orang untuk donasi lebih untuk kebaikan lah, misalnya untuk bantuin korban-korban yang lagi membutuhkan. Gue belum dapat aja moodnya, dan mungkin nanti dapat, gue nggak tahu, masih belum ketemu. Nggak tahu itu perlu juga gue lakuin apa enggak untuk pamer kebaikan. Gue nggak tahu. Gue nggak bilang pamer kebaikan itu salah. Gue bilang gue
masih belum dapat moodnya untuk pamer kebaikan. Gue masih belum dapat, nggak tahu kenapa. Tapi gue nggak mau nelen ludah gue sendiri kalau misalnya one day gue bikin video kalau gue pamer kebaikan. Tapi gue sangat terbuka lagi terhadap kritik. Kalau misalnya kritiknya masuk akal, gue pasti akan iyain. Banyak yang udah kritik gue udah masuk akal dan gue iyain. Tapi yang nggak masuk akal, ya jadi komentar netizen. Nah ini yang anehnya, orang-orang suka bilang gue anti kritik. Padahal bukan gue yang anti kritik, kritiknya yang nggak make sense, ngapain gue telen gitu. Kalau ada yang orang ngeritik gue, no lu nggak cocok jadi YouTuber, lu mati aja gitu. Terus gue bilang gue nggak mau mati lah. Apakah gue anti kritik? Jadi itu dia komentar netizen untuk episode merespon komentar-komentar bijaksana di video Liga Kapitalis Singham. Dan kalau kalian suka jangan lupa subscribe dan nyalain notifikasinya. Dan jangan lupa juga untuk share ini ke tongkrongan kalian. Dan jangan lupa follow kami di sosial media, karena di sosial media gue nggak ngemis. Gue ngemisnya di YouTube. Tapi nggak tahu ya kalau Instagram ngeluarin fitur baru, saya akan juga mau ngemis di Instagram. Ngemis online 2020 adalah jalan ninjaku. Dan jangan kaget, bentar lagi banyak streamer dan YouTuber ngemis online juga kayak gue. But for real, gue mau ngucapin terima kasih udah mempercayakan jeripayah kerja keras kalian buat para kapitalis Singham gua yang sering banget ngedonate gua dan sampai masuk ke strata sosial ranking klasemen kapitalis Singham di Liga Kapitalis Singham. Sejujurnya duitnya nggak mau gue pakai sendiri. Gue pengen bikin sesuatu dari duit itu. I don't know. Gue bikin meet and greet, tapi gue pengen yang lebih dari itu. Gue pengen yang gunain duit itu untuk paling jeleknya gue convert jadi baju Singham terus gue bagikan gratis. I don't know. Tapi gue pengen bikin sesuatu dan gue butuh saran kalian di bawah. Ini serius ya, jangan diharap ini jawaban kalian buat komentar lucu ya. Ini jawaban serius. Gue pengen kalian komen di bawah secara detail kira-kira duitnya enaknya kita apain. No, for real. Ya pasti sebagian gue pakai buat diri gue sendiri lah, tenang aja. Gue nggak mau bohong. Gue nggak yang duitnya buat kalian semua, buat kalian senang. Enak aja kampret ya, buat gue lah sebagian. Minimal buat bayar orang-orang yang editin video gue. Minimal buat kuda kalau misalnya dia dateng ntar bisa makan yang enak. Apa ya, ngarep lu dah. Jadi gue tunggu komen-komen kalian secara detail ya. Kita bikin apa? Kita bikin acara apa? Kita bikin event apa? Kita bikin konten apa? Kita lakuin apa? Gue nggak tahu nih duit mau diapain ya. Komen di bawah buat seru-seruan, karena gue pengen duitnya dipakai buat sesuatu balik ke kalian para Singham yang percayain ini semua ke gua. Dan komen di bawah juga pendapat kalian mengenai komentar-komentar tadi dan video ini secara keseluruhan. Dan sampai ketemu lagi di video berikutnya. Jaga kesehatan, di rumah aja kalau bisa, dan kalau nggak ada urgensi. Dan untuk kita semua, stay clean and sound.